Kemudian saya akan melanjutkan pembahasan mengenai tokoh filsafat Romawi, yaitu Cicero. Cicero atau Marcus Tullius ini lahir pada tahun atau tanggal 3 Januari 106 sebelum Masehi dan meninggal di tanggal 7 Desember 43 sebelum Masehi. Beliau ini filsuf orator yang memiliki keterampilan handal dalam retorika, pengacara menulis, dan negarawan Romawi kuno yang umumnya dianggap sebagai ahli pidato Latin dan gaya ahli prosa. Cicero merupakan tokoh besar mazhab filsafat Stoa yang populer pada abad 4 sebelum Masehi sampai abad 2 sebelum Masehi. Dan ia merupakan salah satu tokoh pada periode akhir yang lebih terkenal dengan sebutan Stoa Romawi. Selain itu, ia dan pemikirannya juga dianggap dekat dengan aliran Platonisme dan Epikureanisme. Pemikirannya banyak dirujuk dalam pemikiran hukum dan tata negara serta pemikiran filsafat lainnya. Salah satunya adalah David Hume pada abad ke-18. Cicero sebagai filsuf. Cicero menyebut dirinya seorang filsuf dari Akademi Platonis. Namun, hal tersebut diragukan oleh banyak pihak terkait karya-karyanya yang kontradiktif dan tidak murni. Dalam hal etika, Cicero cenderung memakai prinsip dogmatis Stoa yang sangat dipengaruhi oleh Socrates. Dalam beragama, Cicero dapat dikatakan nyaris agnostik. Walaupun dia memiliki pengalaman religius mendalam, yaitu ketika ia berkunjung ke Eleusis pada saat kematian saudarinya, Tullia, pada tahun 45 sebelum Masehi. Sebagai penulis, ia memosisikan diri sebagai seorang ateis, kecuali dalam karya-karyanya yang berjudul Somnius Scipionis atau Mimpi-mimpi Scipio, yang berisi luapan perasaan religius, tepatnya terdapat pada bagian akhir De Republica. Kemudian ini ada kutipan dalam De Officiis. Orang yang mengambil sesuatu dari orang lain dan meningkatkan keuntungannya sendiri dengan mengorbankan keuntungan orang lain lebih buruk daripada kematian, daripada kemiskinan, daripada penderitaan yang mungkin menimpa tubuh atau hak milik eksternal lainnya. Alam dan hukumnya menetapkan bahwa orang atau seorang manusia harus bersedia mempertimbangkan kepentingan orang lain, siapapun ia, dengan alasan mendasar, yakni karena ia adalah manusia. Kemudian dalam karya-karyanya banyak dia selesaikan selama 2 tahun masa kehilangan tersebut. Di antaranya ialah De Academia, De Fibinius, De Tusculan Disputationis, De Natura Deorum, De Divinatione, De Fato, De Officiis tentang kewajiban, dan De Amicitia tentang persahabatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amani Kalila dengan NIM 0603523014. Di sini saya akan menjelaskan tokoh filsafat Romawi, yaitu Julian. Julian yang bernama lengkap Flavius Claudius Julianus lahir pada tahun 331 sebelum Masehi dan meninggal pada 26 Juni tahun 363 sebelum Masehi. Ia adalah kaisar barat dari tahun 355 hingga 360 dan kaisar Romawi dari tahun 361 hingga 363, serta seorang filsuf dan penulis terkenal dalam bahasa Yunani. Penolakannya terhadap agama Kristen dan promosinya terhadap Helenisme Neoplatonik sebagai gantinya menyebabkan dia dikenang sebagai Julian yang murtad dalam tradisi Kristen. Dia kadang-kadang disebut sebagai Julian sang filsuf. Sebagai keponakan Konstantinus Agung, Julian adalah salah satu dari sedikit anggota keluarga kekaisaran yang selamat dari pembersihan dan perang saudara pada masa pemerintahan Konstantinus 11. Sepupunya, Julian menjadi yatim piatu saat kecil setelah ayahnya dieksekusi pada tahun 337 dan menghabiskan sebagian besar hidupnya di bawah pengawasan ketat Konstantius. Namun, kaisar mengizinkan Julian untuk secara bebas melanjutkan pendidikan di wilayah timur yang berbahasa Yunani, sehingga Julian menjadi berbudaya luar biasa untuk seorang kaisar pada masanya. Pada tahun 355, Konstantius II memanggil Julian ke istana dan
menunjukkan keberhasilan yang tak terduga dalam kapasitas barunya, mengalahkan dan melakukan serangan balik terhadap serangan Jerman di seluruh Rhine dan mendorong kembali provinsi-provinsi yang porak-poranda menuju kemakmuran. Pada tahun 360, ia diproklamasikan sebagai kaisar oleh tentara Lutetia di Paris yang memicu perang saudara dengan Constantius. Namun Constantius menunjuk Julian sebagai penggantinya. Teori Julian. Menurut beberapa teori, paganisme Julian sangat eksentrik, dengan tidak lazim dipengaruhi oleh pendekatan historis terhadap filsafat Plato. Kadang-kadang dianggap sebagai seni ilahi atau Neoplatonisme. Yang lain, terutama Roland Smith, percaya bahwa pandangan filsuf Julian bukanlah hal yang aneh bagi para penyembah berhala budaya pada masanya, dan bahwa bagaimana pun juga paganisme Julian tidak terbatas pada filsafat saja. Mengklaim bahwa dia sangat berkomitmen pada filsafat. Dia adalah dewa atau dewi yang sama dengan orang-orang kafir lainnya pada masanya. Karena latar belakang Neoplatonisme, Julian menerima penciptaan umat manusia seperti yang dijelaskan dalam Timaeus karya Plato. Julianus menulis ketika Zeus mengatur segala sesuatu, setetes darah ilahi jatuh darinya, dan dari sana, seperti mereka katakan, ras manusia muncul. Lebih lanjut, beliau menulis mereka yang mempunyai kuasa untuk menciptakan hanya satu laki-laki dan satu perempuan, mampu menciptakan banyak laki-laki dan perempuan sekaligus. Berikut adalah karya dari Julian. Panegrik untuk menghormati Constantius, panegrik untuk menghormati Eusebia, perbuatan heroik Constantius, penghiburan atas kepergian Salutius, surat kepada senat dan rakyat Athena, surat untuk Themistius sang filsuf, himne untuk bunda para dewa, kepada kaum sinis yang tidak berpendidikan, dan terakhir fragmen surat untuk seorang imam. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada Marcus Aurelius, seorang filsafat Romawi kuno. Marcus Aurelius adalah seorang kaisar Romawi dan filsuf Stoik yang terkenal. Ia dikenal sebagai salah satu kaisar terbaik dalam sejarah Romawi dan dikenang atas kontribusinya terhadap filsafat Stoik melalui karya-karya tulisannya. Marcus Aurelius lahir pada 26 April 1121 Masehi di Roma dari keluarga bangsawan. Nama lengkapnya adalah Marcus Aurelius Antonius Augustus. Marcus Aurelius menerima pendidikan yang cermat dan ia menjadi terkenal karena ketekunannya dalam belajar filsafat Stoik dari seorang guru bernama Junius Rusticus. Setelah kematian Kaisar Antonius Pius pada tahun 161 Masehi, Marcus Aurelius dan Lucius Verus menjadi kaisar bersama-sama. Mereka memerintah bersama hingga kematian Lucius Verus pada tahun 169 Masehi. Sebagai kaisar, Marcus Aurelius menghadapi tantangan besar dari invasi suku Barbarian, terutama pertempuran di jembatan Milvian dan perang melawan suku Marcomanni dan suku Quadi. Marcus Aurelius sangat terpengaruh oleh filsafat Stoik yang diajarkan oleh guru-gurunya. Prinsip-prinsip Stoik seperti keterangan batin dan penerimaan takdir tercermin dalam tulisannya. Karya terkenal Marcus Aurelius adalah Meditations yang ditulis selama kampanyenya melawan suku Barbarian. Buku ini berisi pemikiran pribadinya tentang kebijaksanaan, etika, dan kehidupannya. Marcus Aurelius menikahi Faustina, putri Kaisar Antonius Pius, dan mereka memiliki beberapa anak. Salah satunya, Commodus, menjadi kaisar setelah kematian Marcus Aurelius. Hubungan Marcus Aurelius dengan Faustina dilaporkan tidak selalu mulus, dan Faustina meninggal pada tahun 175 Masehi. Marcus Aurelius meninggal pada 17 Maret 180 Masehi di Vindobona, sekarang Vienna, selama perjalanan kembali ke Roma setelah kampanye melawan suku Barbaria. Marcus Aurelius dianggap sebagai salah satu kaisar Romawi yang paling bijaksana dan bermoral. Karya filsafatnya, terutama Meditations, yang
terus memengaruhi pemikiran Stoik dan dipandang sebagai sumber inspirasi bagi banyak orang dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Antasen Agung Sasongkojati dengan NIM 06035230016. Plotinus adalah seorang filsuf yang mendirikan mazhab Neoplatonisme. Plotinus menjadikan pemikiran Plato sebagai inspirasi utamanya. Akan tetapi, pemikiran Plato tersebut digabungkan dengan berbagai aliran filsafat lain pada masanya, termasuk aliran filsafat timur. Ia lahir pada tahun 204 Masehi dan meninggal pada tahun 270 Masehi. Inti ajaran Neoplatisme dapat ditemukan dalam Enadeis, yang merupakan buku berisi kumpulan karangan Plotinus. Buku tersebut diterbitkan oleh muridnya yang bernama Porphyrios. Di dalam buku tersebut, pemikiran Plotinus berpusat pada konsep yang esa dalam bahasa Yunani dan dalam bahasa Inggris. Terkadang yang esa disebut juga sebagai yang baik. Yang esa tersebut tidak dapat dibicarakan, tidak dapat dipikirkan, dan tidak dapat diidentifikasikan. Ia bukan sesuatu dan juga bukan roh. Tidak ada atribut yang melekat kepadanya. Kemudian yang esa itu merupakan asal dan tujuan segala sesuatu. Plotinus percaya terhadap 3 hal, yaitu yang esa, intelektual, dan jiwa. Dalam pemikirannya, ia mengombinasikan cara praktis dan ajaran mistis yang berpengaruh pada teologi Kristen. Tujuan dari filsafatnya yaitu untuk membantu para siswanya menyatu pada yang esa dan dengan cara kontemplasi. Menurut Plotinus, yang esa merupakan cahaya di tengah kegelapan. Yang esa ada dari sebelum semuanya ada dan sumber realitas. Selain itu, yang esa ini berhubungan dengan pengetahuan intuitif. Selanjutnya adalah intelektual yang menjadi sumber dan landasan materi dunia yang disebut form. Dalam intelektual terdapat pikiran dan objek yang menyatu, sehingga tidak akan terpisah antara subjek dan objek. Yang terakhir, ada jiwa yang berhubungan dengan pikiran dan rasionalitas. Dalam jiwa manusia terdapat 2 level. Level pertama, level atas jiwa yang menghadap ke dalam dan melihat hal surgawi dengan intelektualitas. Kedua, level bawah yang menghadap keluar seperti alam. Ia diangkat menjadi dekan dan profesor di beberapa universitas, misalnya dekan Fakultas Pendidikan di Universitas Juba, Universitas Khartoum, dan dekan Pemikiran dan Peradaban Islam di Universitas Islam Internasional. Beliau adalah pendiri beberapa departemen pendidikan dan psikologi, misalnya Departemen Psikologi Terapan di Universitas Khartoum dan yang didirikan di Universitas Islam Imam Muhammad Ibnu Saud. Ia mendirikan klinik psikologi Universitas Riyadh pada tahun 1971. Epicurus adalah seorang filsuf Yunani kuno yang terkenal karena ajarannya tentang kebahagiaan dan hidup sederhana. Kehidupan awal Epicurus lahir di Pulau Samos, Yunani pada tahun 341. Ayahnya adalah seorang guru dan Epicurus menghabiskan sebagian besar masa kecilnya belajar di bawah pengawasannya. Pendidikan dan pengaruh Epicurus belajar di bawah bimbingan sejumlah filsuf terkenal pada zamannya termasuk Nausiphanes dan Democritus. Pengaruh-pengaruh ini membentuk pemikiran dan ajaran-ajaran Epicurus. Ajaran-ajaran Epicurus itu hedonisme. Epicurus mengajarkan bahwa tujuan hidup adalah mencapai kebahagiaan dan kepuasan pribadi. Namun, ia juga menekankan pentingnya etika dan moralitas dalam mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, ataraxia. Epicurus juga mengajarkan tentang pentingnya mencapai keadaan ketenangan dan ketentraman batin yang disebut ataraxia. Hal ini dapat dicapai dalam menghindari keinginan berlebihan dan mengembangkan sikap apatis terhadap hal-hal yang tidak penting. Materialisme, Epicurus juga mengajarkan tentang pandangan materialis bahwa dunia terdiri dari atom-atom yang tak terlihat dan gerakannya yang acak. Ia menekankan bahwa segala sesuatu terjadi secara alami dan tidak ada campur tangan dewa dalam kehidupan manusia. Karya-karya Epicurus, surat kepada Mencius, surat ini adalah salah satu karya paling terkenal dari Epicurus yang berisi tentang ajaran moralnya. Dalam surat ini, Epicurus menekankan pentingnya hidup dengan sederhana dan meraih kebahagiaan melalui kebijaksanaan. Yang kedua, kanonik. Kanonik adalah kumpulan tulisan-tulisan Epicurus yang berisi tentang metode pengetahuan dan logika. Karya ini juga dikenal sebagai Encyclidium dan kecanduan hidup. Yang ketiga,
Capriciosus atau tentang alam, karya ini membahas tentang kosmologi dan fisika. Menurut pandangan Epicurus menekankan bahwa alam semesta terdiri dari atom-atom yang bergerak secara acak dan mempengaruhi satu sama lain. Pengaruh Epicurus dalam filsafat Romawi. Epicureanisme dalam filsafat Romawi atau ajaran-ajaran Epicurus sangat berpengaruh dalam filsafat Romawi. Epicurus mengajarkan tentang kebahagiaan, kesenangan, dan kebebasan dari rasa takut dan ketakutan. Ajaran-ajaran ini sangat cocok dengan keinginan orang Romawi untuk hidup dengan nyaman dan bahagia. Pengaruh Epicurus pada filsuf Romawi. Banyak filsuf Romawi yang terpengaruh oleh ajaran-ajaran Epicurus. Di antara mereka adalah